Geger, praktisi hukum Deoli Payumara menilai status tersangka hingga ditahannya Peggy Setiawan tidak didukung oleh keterangan saksi yang validitasnya tinggi dan juga tidak didukung alat bukti yang valid, bahkan telah terdistorsi oleh waktu yang cukup lama, 8 tahun lalu. Karena itu menurut Deoli Payumara, Peggy Setiawan lebih baik dilepas. Karena minimnya saksi dan juga bukti yang bahkan sudah terdistorsi oleh waktu yang cukup lama yaitu 8 tahun, penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka bahkan sebelumnya dinilai terburu-buru oleh pihak kuasa hukum Peggy. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Peggy Setiawan dan ibundanya atas kesaksian 3 rekan Peggy Setiawan selaku kuli bangunan ketika dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat tanggal 31 Mei 2024? Benarkah semua itu membuat waktu Peggy untuk dibebaskan semakin dekat? Seperti apa pula tanggapan Hotman Paris Hutapea dan kuasa hukum Peggy Setiawan mendengar keterangan AF yang mengaku sebagai saksi mata di mana menyebut melihat Peggy Setiawan di malam kejadian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berusaha menyingkap tabir misteri di balik kasus kematian sepasang kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, praktisi hukum Deoli Payumara menilai bahwa secara psikologis, keterangan para saksi yang merujuk kepada Peggy Setiawan sebagai pelakunya, menurut Deolipa, kredibilitas dan validitasnya rendah karena sudah terjadi 8 tahun lalu. Karena itu tak bisa dipakai. Lebih lagi, pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina telah menyatakan bahwa dari 6 terpidana, hanya 1 terpidana yang menyatakan Peggy pelaku, sedangkan 5 lainnya menyatakan tidak terlibat. Belum lagi kontroversi soal Peggy yang dimaksud, apakah Peggy alias Perong atau Peggy Setiawan alias Robi yang ditangkap di Bandung baru-baru ini oleh Polda Jawa Barat. Bahkan, Deolipa mempertanyakan barang bukti apa saja yang digunakan para penyidik untuk memutuskan bahwa Peggy Setiawan bersalah. Padahal dari kacamatanya, alat bukti atas Peggy bisa saja sudah terdistorsi akibat lamanya waktu berlalu 8 tahun, dan jika kurangnya barang bukti serta saksi, maka lebih baik Peggy dilepaskan saja. Ini kan kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu dan putusannya juga mungkin 7 tahun yang lalu sudah diputus. Memang ada sisa adalah orang-orang yang dianggap DPO. Kasus ini viral kembali atau ramai karena ada film yang menceritakan tentang Vina tadi dan Eki tadi kan. Nah, karena ada film ini timbullah kegaduhan, timbullah kemudian keramaian yang bahasa sekarang dinamakan viral. Nah, ketika ini viral, polisi bertindak reaktif, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Peggy. Nah, penangkapan terhadap Peggy disertai juga dengan penahanan dan disertai juga dengan pemeriksaan saksi baru ya. Jadi kalau disebut ada saksi A, ada saksi B, ada saksi C. Tapi persoalannya adalah pengacara korban itu menyatakan bahwasanya dari berapa saksi, 5 saksi atau 6 saksi atau 7 saksi, hanya ada 1 saksi yang menyatakan Peggy adalah pelaku gitu. Nah, sebenarnya dalam hukum itu 1 saksi bukan saksi, sehingga pernyataan dari pengacara korban Bang Hotman ini otomatis menyatakan bahwasanya ada 1 saksi, tapi karena hukum bilang 1 saksi bukan saksi, jadi memang
nggak bisa dipakai menjadi saksi yang membuat seseorang menjadi tersangka atau terdakwa atau bahkan terpidana. Yang kedua adalah timbul saksi baru. Saksi baru ini si A, si B. Jadi ada 3 saksi jadinya kan. Nah, saksi yang baru ini kualitas saksinya adalah sangat rendah, kredibilitas, konfidensinya terhadap saksi ini. Jadi saksi ini secara kredibel bagi kami dianggap tidak kredibel. Kenapa? Karena saksi ini kejadian 8 tahun yang lalu, sekejap pada malam hari. Kemudian kejadian ini paling cuma 1 jam 2 jam karena terjadi di jembatan di jalan raya dan malam hari. Nah, 2 saksi ini mencoba mengingat kejadian masa lalu di mana situasinya mungkin nggak begitu terang juga atau nggak jelas juga. 2 saksi ini pasti nggak akan bisa mengingat secara baik apa yang terjadi di kejadian di masa 8 tahun yang lalu. Jadi kita ambil contoh, kita sendiri kalau 1 bulan yang lalu ada suatu kejadian, untuk mengingat yang 1 bulan yang lalu kita lagi ngapain atau sedang berbuat apa juga kadang-kadang kita lupa. Setiap manusia pasti daya ingatnya terbatas. Tapi kalau untuk sampai 8 tahun yang lalu mungkin bisa diingat, tapi tingkat ingatannya sangat rendah sekali, sehingga kredibilitas atau validitas dari kesaksiannya rendah, nilai validasinya atau nilai kredibelnya itu rendah sekali, palingnya 5%, 10%. Sisanya distorsi. Distorsi ini adalah simpang siuran dalam merekam suatu keadaan. Bagaimana untuk merekam keadaan kejadian aja adalah setengah mati, bagaimana bisa menggambarkan seseorang sebagai pelaku, apalagi pelakunya banyak ini kan, terus fokus ke 1 orang ini, misalnya si Peggy yang difokuskan, jawabannya tidak bisa, hasilnya ini adalah kosong. Jadi 2 saksi ini adalah kosong hasilnya. Langkah cepat pihak penyidik Polda Jawa Barat menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai DPO lalu dijadikan tersangka dari sudut pandang Deoli Payumara sebagai pengacara dan praktisi hukum dinilai terlalu reaktif. Apalagi jika hal tersebut dilakukan kepolisian berdasarkan film viral yang belum tentu sesuai fakta sebenarnya dalam kejadian 8 tahun lalu. Apalagi kasus ini juga ditangani dengan bukti BAP yang sudah berlalu 8 tahun lalu dengan bertumpu pada kesaksian yang validitasnya rendah dan ditangani oleh penyidik yang berbeda pula. Karena itu menurut Deolipa, lebih baik Peggy Setiawan dilepaskan. Bagaimana dengan bukti? Apa alat bukti yang ada di dalam perkara ini? Apakah si Peggy menggunakan batu untuk memukul? Apakah dia menggunakan pisau untuk menusuk? Apakah dia menggunakan kayu untuk memukul juga? Batu untuk dilemparin? Itu aja dulu. Apakah alat-alat itu ada barang buktinya? Jawabannya rasa-rasanya tidak ada. Kalaupun ada, itu sudah campur baur itu peralatan itu. Kenapa? Karena ada 8 tersangka yang menjadi terdakwa yang mungkin juga pakai alat yang sama, sehingga tidak bisa dipastikan ini alatnya siapa yang dipakai. Apakah ada sidik jarinya si Peggy? Jawabannya juga nggak bisa juga. Kami ini udah lama mengikuti perkara-perkara pembunuhan, jadi kita paham banget nih, dari udah dikubur, kita gali lagi sama Pak Munin itu zaman dulu kan ada juga tuh yang begitu, kita paham. Nah, bagaimana kita melihat perkara ini? Perkara ini gampang dilihatnya, yaitu karena perkara sudah lama, tingkat pembuktian sumir, saksi sumir, ya sudah. Nah, tapi orang ditangkap. Karena si Peggy ditangkap dan dipenjara, ini kita timbullah suatu posisi, yaitu apa? Harus dibela. Walaupun dia mungkin bersalah. Mungkin saja Peggy melakukan, tapi karena bukti-bukti yang kurang, saksi-saksi yang kurang, ya sebaiknya dia dilepaskan aja. Kita bela. Kenapa? Karena lebih baik kita lepaskan orang ini yang bersalah. Karena apa? Karena bukti-bukti yang kurang, saksi yang nggak ada. Lepaskan saja. Case close terhadap Peggy-nya. Kalau mau cari tersangka, cari dulu bukti-buktinya, cari dulu saksi-saksinya lengkap, baru kalau dapat si Peggy memang dia pelakunya dengan bukti lengkap, dengan saksi lengkap, baru dia ditangkap, baru dia ditahan.
begitu. Ini yang benernya. Tapi sekali lagi karena faktor film dan kemudian mungkin penyidik Polda Jawa Barat ini belum punya keahlian menghadapi yang viral tiba-tiba seperti ini, sehingga mereka reaktif. Persoalannya bagaimana reaktifnya? Reaktif hanya melihat dari dokumen perkara masa lalu, BAP masa lalu. Tapi penyidiknya siapa? Ya, penyidiknya kan dari Cirebon, Polres Cirebon. Yang nanganin Polda, ya tentunya berbeda penyidiknya. Penyidik kan mungkin juga sudah ganti, mungkin juga sudah pensiun, Kapolresnya sudah berganti, Kapoldanya juga sudah berganti, Dirkrimumnya juga di Polda juga pasti sudah berganti-ganti. Terus dasarnya cuma dokumen-dokumen ini, dokumen perkara, termasuk putusan, termasuk BAP masa lalu, di berkas-berkas dianalisa langsung, oh ini pelakunya, tangkap. Padahal untuk mencapai dia bisa P21 misalnya, bisa masuk ke kejaksaan dan bisa kemudian disidangkan, ini setengah mati. Karena setengah matinya ini, ya sudah, kalaupun ini sampai disidangkan, siapa yang babak belur? Bukan Peggy-nya. Yang babak belur adalah penyidik dan jaksa. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga menjelaskan bahwa dengan dihadirkannya 3 orang saksi tambahan yang juga adalah rekan kerja Peggy Setiawan kala menjadi kuli bangunan di Bandung sejak Juli hingga Desember 2016 dan sudah memberikan kesaksian secara resmi kepada penyidik dan juga sudah di BAP. Kesaksian 3 teman Peggy Setiawan ini menerangkan bahwa ketika malam kejadian, tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung melakoni pekerjaan sebagai kuli bangunan. Ketiga saksi tersebut adalah teman kerja Peggy Setiawan, yaitu Suharso alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, yang pada malam kejadian pulang ke Cirebon dan mengaku mendengar kejadian di jembatan tanggal 27 Agustus 2016 tersebut sebagai kecelakaan tunggal. Hingga untuk sementara, ada beberapa telepon genggam yang ditahan untuk dijadikan alat bukti dan nantinya akan dikembalikan. Kemarin 3 saksi teman kerjanya Peggy Setiawan, yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu, itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu, diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi, ya. Kemudian balik lagi ke Bedeng. Kemudian Bondol pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an, menjumpai kerumunan di jalan raya flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan. Kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Ibnu, Robi dan Peggy di sana tidur kan, sama Suparman sampai pagi kan, kemudian besoknya kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat Bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP. Kami ya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ketika kesaksian yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian itu, kami sudah agak merasa lega. Tinggal menunggu keputusan penyidik. Ada penggerebekan di rumahnya Peggy itu, saya memastikan benar enggak. Saya main ke rumahnya ibunya, Ibu Kartini. Langsung saya main, dia nanya ke saya, Dol, Peggy kan masih ada di Bandung tuh.
nggak pulang, saya yang pulang. Saya yang dianterin sama Peggy sama Ibnu sama Robi udah. Menanggapi kesaksian 3 rekan Peggy Setiawan selaku kuli bangunan di Bandung, Ibunda Peggy Setiawan juga menjelaskan bahwa dirinya merasa sangat lega karena sudah ada saksi yang menjelaskan posisi anaknya di malam naas Vina dan Eki dilenyapkan nyawanya oleh para anggota geng motor dengan aksi sadis di Cirebon ketika itu. Tak hanya itu, Ibunda Peggy juga bahkan masih memiliki bukti kuat slip gaji milik Peggy Setiawan pada saat putranya bekerja di Bandung 8 tahun lalu. Namun masih terbenam rasa kecewa di benak Ibunda Peggy yang belum diizinkan untuk membesuk anaknya di tahanan Polda Jawa Barat. Saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Dan ada tanda terimanya. Tujuannya itu untuk membuat terang. Kami kooperatif ya, ketika dari penyidik ingin melihat handphonenya saksi Suparman dan saksi Suharsono. Kalau Ibnu kan tidak mempunyai HP. Nah, silakan, tidak apa-apa karena kami ini untuk mengungkap kebenaran terbuka. Saksi datang juga menyampaikan kebenaran. Nggak bisa ketemu. Alasannya jam besuk, belum waktunya jam besuknya Selasa sama Kamis. Ya sangat kecewa. Padahal ingin bertemu walau sebentar tapi tidak bisa. Mengejutkan, Deoli Payumara dengan tegas menyatakan lebih baik Peggy Setiawan dilepaskan karena kurangnya bukti dan saksi. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Peggy dan Hotman Paris Hutapea atas kesaksian AF soal Peggy alias Peron? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kontras dengan klaim Deoli Payumara dalam upaya menyingkap tabir gelap kasus kematian pasangan kekasih di Cirebon 8 tahun lalu, Vina dan Eki, yang hingga kini masih menjadi pro kontra dan kontroversi panas. Keterangan AF yang mengaku sebagai saksi mata dalam kasus ini menuai beberapa kontradiksi pula. Sebab ketika AF dalam salah satu kanal YouTube Deddy Mulyadi baru-baru ini mengaku melihat wajah Peggy di sekitar TKP ketika itu, ia menyebut bahwa dirinya di malam kejadian melihat wajah Peggy jadi bagian dari gerombolan anak geng motor yang mengejar dan melempari Eki dan Vina dengan batu menuju ke arah kebun di samping SMPN 11. Namun keterangan AF tersebut kontras dengan keterangan paman Peggy Setiawan yang notaben adalah rekan kerja Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan di Bandung ketika itu bernama Ibnu. Bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon tetapi bersama mereka di Bandung. Karena itu kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa keterangan AF diragukan kebenarannya dan mengklaim bahwa keterangan AF tersebut mengakibatkan kerugian pada nasib Peggy Setiawan yang kini sudah ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu aja. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Ya orang tua membantah ya bahwa Peggy terlibat kan. Ya memang orang tua itu tahu bahwa anaknya saat kejadian ya itu berada di Bandung, bahkan jauh sebelum kejadian ya memang berada di Bandung. Nah kan ini teman kerjanya Ibnu ini tidur bareng ya. Silakan coba Ibnu ceritakan sendiri. Ibnu boleh ceritain. Ya. Ya dari
bedanya nyampe jalan raya nganter bondol, Mang Bondol tuh. Terus pulang mampir beli makanan tuh, warteg sama pulang terus. Pulangnya ke bedeng makan bersama tuh. Terus kita semua ada di bedeng. Ya makan, habis makan tidur. Ada orang 4. Inu, Parman, Robi, Peggy. Peggy Setiawan. Ya. Yang pulangnya Bondol. Kalau bapaknya pergi. Tahu kalau malam nggak ada, cuman ngasih uang makan, ngasih nasi ke beli nasi warteg tuh ngasih nasi, terus berangkat lagi. Ketemulah dengan Aep itu. Nah, lalu Aep saat itu ya memberikan keterangan kepada Pak Rudiana bahwa karena Pak Rudiana menanyakan ini pelakunya ini orang yang nongkrong ini biasanya di mana? Biasanya di situ, kata Aep kan. Ya sudah dikasih nomor handphonenya Pak Rudiana ke Aep. Kalau nanti orang-orang itu ada di situ kabari. Akhirnya beberapa waktu kemudian karena yang orang-orang itu nongkrong, baru ditelepon Pak Rudiana, datang langsung itu diamankan. Nah, setelah diamankan, kemudian diinterogasi. Setelah interogasi, kemudian muncullah 11 pelaku kan. Nah, termasuk Andi, Dani dan Peggy alias Peron kan itu. Jika melihat dari keterangan itu, sepertinya kalau dihubungkan dengan keterangan Aep yang sudah beredar di media, Aep ini kan hanya menyaksikan dari jarak 100 meter, malam pula, kan nggak mungkin mengenali wajah-wajahnya. Lalu kemudian ya yang nongkrong itu diangkut kan gitu, diamankan. Persoalannya ini pelaku atau bukan? Nah, ternyata pada saat korban Muhammad Rizky melewati SMPN 11 Perjuangan, Muhammad Rizky berboncengan dengan Pina, itu ternyata ada temannya, namanya Liga Akbar. Ya, nah Liga Akbar itu ada dalam putusan pengadilan itu menjadi saksi. Ya, jadi kalau Aep itu tidak ada, hanya Pak Rudiana menerangkan berdasarkan keterangan Aep. Tetapi saksi yang tertera adalah Pak Rudiana. Tetapi kalau di Liga Akbar, teman yang mengantar Muhammad Rizky ini ada kesaksiannya. Tapi yang paling penting untuk Aep adalah untuk kalau dihubungkan dengan Peggy, pada tahun 2016, meskipun keterangannya melalui saksi Rudiana dalam pengadilan, tidak ada satupun menyebut tanda-tanda atau ciri-ciri terkait Peggy Setiawan, tidak ada. Walaupun menerangkannya melalui Rudiana, tidak ada. Termasuk barang bukti motor Suzuki Smash, itu tidak disebut. 11 orang itu dengan 7 motor itu tidak ada motor Smash. Artinya kalau saat itu yakin memang Aep melihat, mengenali ciri-ciri Peggy Setiawan, mungkin setelah penggerebekan itu dikejar, ditangkap. Kan itu. Nah, karena ragu dan memang dibuktikan dalam putusan pengadilannya juga, tidak ada satupun ya menyebut ya kalimat menyebut ada Suzuki Smash yang belakangan disita milik Peggy Setiawan. Kan begitu. Nah, setelah Peggy Setiawan ditangkap, ini kan muncul keterangan Aep ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan, tahu menggunakan Suzuki motor Smash. Nah, ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aep itu ya saya masih meragukan lah. Saya minta agar Aep itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Ya. Ya, karena ingat loh, kesaksian Aep ini ya akan memutuskan, akan mempengaruhi masa depan orang, yaitu Peggy Setiawan. Pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang juga kuasa hukum keluarga almarhumah Vina juga menanggapi pernyataan Aep dan memberikan peringatan kepada Aep yang telah mengungkap keterangan berbeda saat di BAP pada tahun 2016 di hadapan penyidik dan juga pada tahun ini dalam wawancaranya melalui kanal YouTube Deddy Mulyadi. Dengan perbedaan keterangan tersebut, menurut Hotman Paris, ada hak asasi manusia yang dilanggar dalam hal ini, yaitu hak asasi Peggy Setiawan yang telah ditangkap Polda Jawa Barat. Hotman Paris pun meminta kepada pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar mengorek keterangan terhadap Aep
dan juga meminta kepada kuasa hukum Peggy agar mulai aktif bersuara menanggapi keterangan AF yang kabarnya berbeda-beda tersebut. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan, menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana. Dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Itu Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.